Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Asmeliza, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor ujian 2022-72-1938. Kode validasi 6604419, NEM 2022 1063 1033 79. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada materi Sistem Pencernaan Manusia di kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat video pembelajaran yang saya lakukan. Saya mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran kedepannya lebih baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sudah makan semuanya? Sudah, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang ini, kita kelas siapkan dulu. Ustaz, berdoa mulai. Selesai. Ketua siapa saja yang tidak hadir hari ini? Aditya sakit, Bu. Patrizwan Alfa Muslim izin. Untuk itu kita akan belajar bagaimana mengatur menu makanan kita sehari-hari supaya berat badan kita itu ideal, seimbang. Terutama Anda dalam masa pertumbuhan remaja, terutama remaja putri, itu penting untuk menjaga kesehatan tubuhnya, penting untuk menjaga nutrisinya supaya sehat lahir dan batin. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak itu bertambah berat badannya, bertambah tinggi. Kalau yang tumbuh itu ke atas atau ke samping? Ke atas ya. Kalau ke samping tidak tumbuh namanya. Jadi yang tumbuh itu ke atas. Supaya tumbuhnya ke atas, kita harus memberi tubuh kita nutrisi. Untuk itu, dengan belajar BMI dan BMR ini nanti Anda bisa mengatur apa-apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh, berapa banyak masing-masingnya dibutuhkan oleh tubuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi minggu kemarin. Kita sudah sistem pencernaan, sudah ada macam-macam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai body mass index atau BMI dan basal metabolic rate atau BMR. Masih ingat apa saja zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Apa saja? Protein, apa lagi? Karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, apa lagi? Air. Masing-masing zat makanan itu dibutuhkan oleh tubuh. Sekarang kita akan melihat apa hubungannya antara zat-zat makanan itu kemudian dengan BMI dan BMR. Kemudian kita juga akan melihat nanti apa itu yang dimaksud dengan BMI dan BMR. Sudah pernah mendengar istilah ini? Belum. Makanya kita akan lihat nanti pada pertemuan ini. Anda nanti akan melihat apa yang dimaksud dengan body mass index atau BMI, kemudian apa yang dimaksud dengan basal metabolic rate atau BMR, kemudian mengkaitkan antara BMI dan BMR dengan kebutuhan terhadap nutrisi. Berapa banyak nanti karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh, berapa banyak nanti protein yang kita butuhkan, dan juga berapa banyak lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian juga nanti bisa mengatur berapa banyak masing-masing komponen makanan itu dibutuhkan oleh tubuh, berapa sehari-harinya yang akan kita konsumsi, sehingga nanti kita bisa menjaga berat badan ideal kita. Sekarang yang bertanya, tadi pagi apa sarapannya?
nasi dengan telur. Tadi istirahat ada jajan? Ada. Ada apa yang dibeli? Lontong itu apa saja? Ada mie, apa lagi? Ada nasi. Ada kuahnya atau gulainya. Kira-kira kalau mie dengan nasi itu sama enggak kandungannya? Sama. Sama. Tambah kuah gulainya, gulai apa? Gulai nangka ya. Nah, dari satu piring lontong, kira-kira yang mana yang terpenuhi? Karbohidrat. Nasi dan mie sama-sama karbohidrat. Apakah sudah memenuhi nutrisi untuk tubuh? Belum. Apakah cukup untuk tubuh kita itu? Kalau hanya karbohidrat, berarti apa saja? Untuk apa itu karbohidrat? Untuk apa karbohidrat? Kalau tidak makan karbohidrat, tidak makan nasi, bagaimana? Lemak. Tapi sumber apa karbohidrat? Sumber energi. Berarti kalau makan sepiring lontong hanya energinya. Sepiring lontong itu berapa potong nasi lontongnya itu? 3-4 potong, sedikit kan? Tambah mie. Berarti energi yang dihasilkan juga sedikit. Ada di sini yang sudah tahu berapa berat badannya? Nah, ada yang obesitas? Ada ya yang obesitas itu yang berlebih. Ada yang kurus sekali? Ada. Ada yang ideal? Ada. Itu kan berat badannya hanya dihitung dari berat badan. Untuk menentukan itu nanti itu kita lihat dari BMI dan juga BMI. Coba anda lihat ini. Nah, ini body mass index. Ini dia kategorinya. Mulai dari yang paling kurus sampai pada obesitas. Kemudian nah ini. Nah tadi makanan-makanan itu kalau dulu istilahnya waktu SD dulu istilahnya makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna, sekarang istilahnya itu sumpah makanan bergizi. Itu jumlah makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, banyak faktor yang menentukan. Yang pertama itu jenis kelamin. Antara perempuan dengan laki-laki itu berbeda kebutuhannya. Kemudian juga usia. Bayi, anak-anak, remaja itu juga berbeda. Aktivitas tubuh. Kalau semakin berat, aktivitas tubuh kita bagaimana? Kebutuhan kita terhadap nutrisi semakin besar. Lihat orang-orang yang ke sawah itu, bagaimana makannya? Banyak atau sedikit? Banyak. Semakin kuat kerjanya, berarti semakin butuh energi. Kamu juga sebagai pelajar juga butuh energi. Selain energi apa yang dibutuhkan? Ya harus butuh protein, vitamin. Kan tidak otak yang bekerja kan? Kalau pelajar apa yang bekerja? Otak itu butuh apa dia? Nah, dia butuh nutrisi yang nanti diambilnya dari lemak. Lihat tuh, supaya kita minum apa? Susu. Nah, ada lagi suplemennya yang mengandung omega 3, ada minyak ikan, banyak macamnya kan? Nah, itu dia. Jadi ini gambaran yang harus kita butuhkan oleh tubuh kita yang harus kita konsumsi setiap hari. Jadi apakah sama jumlahnya untuk semua orang? Tidak, tergantung nanti pada berat badan. Semakin berat badannya, bagaimana kebutuhannya terhadap karbohidrat? Semakin sedikit. Apanya yang dibanyakkan? Sayur dan buah. Jadi kalau ingin diet, tidak mengurangi makan, tetapi mengganti porsi makanan. Ada pula yang diet makan pagi makan, itu tidak makan lagi, atau makan sore 1 kali 1 hari. Jumlah makannya yang dikuranginya, bukan porsi makan. Sekali makan habis 2 piring. Nah, atau ada juga yang diet, katanya dia tidak makan nasi, makan Indomie, jadi bakso. Sama juga hasilnya dengan tidak ada hasilnya kalau seperti itu.
Kompas, salah diet pada remaja bisa sebabkan masalah kesehatan. Ini menurut penelitian Ella Gomez, MD, MPH. Resiko yang dihadapi oleh remaja dalam penurunan berat badan maupun dalam penambahan berat badan. Silakan Anda baca dulu artikelnya. Dari artikel itu, apa yang bisa Anda pahami mengenai diet itu? Di mana salahnya diet itu? Mengurangi makan. Apa yang pertama yang dikurangi oleh orang yang diet? Karbohidrat dan lemak. Apakah karbohidrat itu butuh oleh tubuh kita? Ya. Lemak butuh? Butuh. Untuk apa? Itu tadi, terutama pada remaja, anak-anak remaja yang masih dalam pertumbuhan itu sangat butuh lemak untuk perkembangan otak. Jadi apakah lemak itu yang menyebabkan kita gemuk? Tidak. Apakah karbohidrat menyebabkan gemuk? Tidak. Yang menyebabkan gemuk itu apa? Terlalu banyak makan cemilan. Nah, itu yang suka cemilan. Ya, habis makan, makan pula cemilan lagi kan? Habis makan biasanya apa cemilannya? Goreng, makan goreng. Sore makan goreng. Kalau enggak, habis makan apa itu? Snack itu kan? Ayam itu yang sering menambah berat badan. Terutama kalau cemilannya yang suka cemilannya coklat. Ada yang suka cemilan coklat di sini? Wafer, apa lagi? Roti coklat banyak ya. Nah, itu kadang-kadang yang bisa menaikkan berat badan. Jadi bukan diet dengan menghindari makanan yang mengandung lemak dan juga makanan yang mengandung karbohidrat, tetapi dengan cara mengatur pola makan. Apa tadi akibatnya? Kalau diet yang salah itu apa akibatnya? Ada penyakit. Ada orang-orang yang makanannya semuanya dia ingin yang higienis, terlalu sehat. Yang harus makanan itu nabati, harus bersih, harus higienis, tidak boleh kena zat kimia. Makannya buah dan sayur saja, tidak mau makan olahan pabrik. Apa akibatnya bagi tubuh? Tubuh nanti akan kekurangan nutrisi. Kalau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana cara mencari BMI? Nurul, bagaimana cara mencari BMI? Nah, dan juga nanti bagaimana cara mencari BMR. Bagaimana caranya? Itulah supaya semuanya tahu. Silakan Ananda duduk berkelompok. Sekarang untuk menjawab pertanyaan dari Nurul tadi, bagaimana cara menghitung BMI? Secara berkelompok Anda diskusi, Ibu bagi KLKPD-nya. Saya dapat KLKPD semuanya? Sudah. Silakan Anda tulis nomor kelompoknya. Nomor kelompok
Silahkan nanti dilihat di bahan yang di buku, bahan ajarnya. Kemudian juga boleh menggunakan HP mencari di internet. Setelah dapat BMI-nya nanti tentukan kategorinya. Apa kategorinya? Anda tentukan kategorinya, itu BMI, berat badan, dibagi dengan tinggi badan, dikuadratkan. Kemudian satuannya kita pakai satuan internasional, kilogram dan meter. Kalau sudah semuanya nanti lihat kategorinya, apakah termasuk kurus, normal, ideal atau obesitas. Kemudian hitung BMR-nya menggunakan rumus Harris and Benedict. Itu yang pakai enak-enak. Nah, kalau sudah dapat sampai BMR, lanjut yang kedua. Yang kedua, tugas Ananda itu adalah menghitung kebutuhan nutrisi masing-masing berdasarkan nilai BMR yang sudah diperoleh. Nah, setelah itu nanti diskusikan. Nah, lihat di internet, baca buku, lihat internet. Ananda diskusikan ada 4 pertanyaan seputar BMI, BMR dan hubungannya dengan nutrisi. Terakhir nanti buat kesimpulannya. Yang BMR yang pakai rumus Harris and Benedict ada di bahan ya. Yang Benedict, yang berbeda adalah pria dengan wanita. Bisa itu? Bisa. Berapa lama waktunya kira-kira? Cukup 20 menit? Nah, maksimal 20 menit ya. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bekerja. Terus, udah Nurul tulis berapa beratnya, tinggi. Tulis apanya dulu, berat badan apanya semuanya tulis masing-masing. Nurul berapa berat badannya? Kalau tinggi dulu, Nah, tinggi 1,5. ya 1,5. Ingat, untuk tinggi badan itu dikuadratkan ya. Nah, itu BMI-nya coba lihat satu orang dulu. Tuh, berat badannya 53. Itu angkanya biar satu rumah 40. ya. 53 dikali 2,8. Nah, berapa? 22,08. Lihat angkanya. Normal. Nah, berarti normal. Berarti berat badannya kalau normal ideal itu ya, sesuai berat badan dengan Ideal. Kategori itu normal aja. Nah, coba hitung BMR-nya. Bisa enggak hitung BMR-nya? Ya, yang perempuannya ini dulu. Ya ini dulu. Catat ada apa tuh? 506. Bisa dong Bu. Enggak, 2 angka aja. 0,86. Terus 1,8. Ya. 286,68.
nanti. Nah, udah dapat kategorinya kurus normal. Nah, sampai ini yang kurus. Ini nanti yang perlu 1, 2, 3 ketiga. Yang 3 ini nanti yang harus mengatur pola makannya, bagaimana menaikkan berat badan. BMR-nya pakai rumus ini, ya 655. Iya, pakai yang itu, pakai Harris and Benedict. Berarti yang ini dulu kalikan. 9 apa dulu? Berapa dapatnya? Nah. Ya, sentimeter. Ya. Dua angka aja nanti ambil belakang rumah. Itu umur Umur? Ah ya, umur masing-masing. Nggak sama nanti. Empat, salah. ini kan Bu. Iya, 4,6 itu. Itu kurang. Nah, ini jumlahkan semuanya. Ini tambahkan itu kurang itu. Tidak bisa ya? Nah, dengan Rifa. Nah, ini berarti nanti harus memperbaiki pola makan biar naik. Kalau udah normal berarti udah apa itu? Nah, BMR pakai rumus Harris and Benedict. Lihat. Iya. Nah, masing-masing hitung. Udah bisa untuk sampai BMR-nya. Berarti normal semua. Nah, berarti tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang kekurangan. Nah, BMR-nya udah dapat. Nah, berarti ini penulisannya dalam meter. Berarti salah ini. Ya, semuanya. Ya, harus betul ya penulisannya. Ya. Kalau udah selesai tabel yang pertama sampai BMR, lanjut tabel yang kedua. Berapa mau diambil? Biasanya kalau 60 karbohidrat, nah berarti nanti yang proteinnya itu 15 misalnya. Berapa bar itu? 75, berarti lemaknya 25. Itu mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Mak Tempel? Nah, kelompok 4
A. Alat dan bahan. Timbangan badan, meteran, dan alat tulis. B. Langkah kerja. 1. Secara bergantian timbang berat badan dan ukur tinggi berat badan, kemudian catat ke dalam tabel yang tersedia. 2. Hitunglah BMI dan BMR. 3. Tentukan kategori berat badan. 4. Hitunglah kebutuhan nutrisi sesuai dengan hasil perhitungan BMI dan BMR. C. Hasil pengamatan. 1. Tabel penghitung BMI dan BMR berdasarkan rumus Harris-Benedict. Nama 1 pertama, misal berat badan 39, tinggi badan 155, BMI 16,23, kategori kurus, BMR 1229,07. 2. Suci. Berat badan 58, tinggi badan 155, BMI 24,14, kategori normal, BMR 1415,38. 3. Rahayu. Berat badan 43, tinggi 191, BMI 18,85, kategori normal, BMR 1269,29. 4. Yola. Berat badan 38, tinggi 149, BMI 17,11, kategori kurus, BMR 1213,14. 2. Hitunglah kebutuhan nutrisi masing-masing berdasarkan BMR. Yang pertama, nama Khairunisa, BMR 1239,07, karbohidrat 737,442, protein 184,3605, lemak 307,2675. Kedua, suci, BMR 1415,38, karbohidrat 1061,535, protein 141,538, lemak 212,307. Rahayu, BMR 1299,29, karbohidrat 761,574, protein 317,3225, lemak 1190,3935. 4. Yola, BMR 1213,14, karbohidrat 909,855, protein 121,314, lemak 111,971. Dari hasil pengukuran dan studi literatur didiskusikan. 1. Seiring berkembangan ilmu pengetahuan, saat ini muncul slogan pedoman gizi seimbang. Bandingkan slogan tersebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Cari tahu perbedaan dari kedua slogan tersebut. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna tidak menyatakan informasi jumlah yang harus dikonsumsi dalam sehari. Sedangkan konsep EGS tidak hanya ada atau tidak juga memasukkan penjelasan tentang kuantitas atau jumlah porsi yang harus dimakan setiap hari untuk setiap kelompok makanan. 2. Setelah kalian mengetahui tentang BMI dan BMR, apakah kalian merasa bahwa pengetahuan yang kalian miliki ini berguna dalam kehidupan kalian, terutama dalam menjaga kesehatan tubuh dan membentuk tubuh yang ideal? BMI dapat digunakan untuk menunjukkan adanya kelebihan berat badan, obesitas, normal atau kurus. BMR adalah rata-rata energi yang dibutuhkan pada proses metabolisme yang terjadi pada seorang dalam keadaan istirahat total dan berada dalam ranah yang suhunya normal. 3. Jelaskan upaya apa yang bisa kalian untuk memperbaiki atau mempertahankan agar BMI kalian tetap normal sehingga
kekurangan karbohidrat, lemak, dan protein dari rumus BMI. Jadinya kita bisa mengimbangi pola makan kita. Dari menghitung BMR, kita bisa mengetahui berapa banyak kalori minimal yang tubuh kita butuhkan untuk melakukan aktivitas. Baiklah, dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Yulia Sarah dari kelompok 1 akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana caranya agar tubuh kita dikatakan ideal? Mengatur pola makan. Dari rumus BMI kita akan mengetahui kategori kita normal atau tidaknya, mengimbangi pola makan. Sudah sampai semuanya? Ya. Dari apa yang disampaikan tadi, Ibu lihat dan semuanya itu sudah paham bagaimana cara menghitung BMI dan BMR. Ya, sekarang atur duduknya. Nah, sebelum kita tutup, kamu Ananda jawab dulu pertanyaan yang Ibu tampilkan. Sudah. Dari apa yang sudah Anda pelajari, jawab pertanyaan atas. 5 menit aja ya. Ismail, Hamdallah.